orang yang tidak sekolah tapi bisa gitu loh. Dia memang bisa menerjemahkan. Dia bukan ini, tapi dia punya perusahaan. Oh, dia tidak bisa menerjemahkan, tapi dia punya perusahaan penerjemah. Iya. Oke. Sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget. Enggak. Kalau salah baca saja bisa fatal, apalagi salah memahami. Semua orang berhak mendapatkan informasi biar mudah dimengerti dan mampu memberi arti. Masih di sini di Arca Media Channel. Hari ini gua ditemenin oleh ownernya langsung dari Nuansa Translate. Translator, Ruseno Wibowo. Kita kasih plus dulu nih. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini gue langsung aja ya, Bro. Maksudnya kita sedikit, nggak sedikit lah, bisa jadi banyak juga ini. Artinya kan Nuansa Translator ini bicara tentang translate lah. Dari kata translatornya yang gue tangkap ini kan translate. Sebuah segmen industri jasa yang gue sangat minim sekali akan informasi ini. Tapi kalau tadi ngobrol-ngobrol sebelum di ruangan ini, gue sangat fantastik sekali lah, wow sekali lah ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bisnis di translator tadi dan nilai-nilai apa sih di dalam lo mengelola bisnis ini kira-kira itu. Oke, langsung aja ya. Kapan lo bisa berpikiran akhirnya memulai bisnis lo ini dan memilih segmen bisnisnya adalah translator, penerjemah kira-kira gitu loh. Ya awalnya sih dulu kan waktu kita di kampus itu kan masih berorientasi kan kerja. Iya. Ngeliat kawasan segitiga emas itu kan pasti lu gimana ya? Wah, Wah, kita harus kerja di salah satu gedung tinggi yang ada di sini. Cita-cita semua orang lah mungkin Iya, kan. iya. Perusahaan-perusahaan Pasti seperti lah itu ya. ya kan. Nah, tapi setelah kita lulus itu tahun 2004 ya. ya sekitar segitu ya. Sekitar itu ya. Tahun sekitar itu lalu sudah mencoba kan kerja beberapa perusahaan internasional lah gitu loh. Masuk. Ya akhirnya juga karena koreksi diri Iya. sendiri kok nggak cocok ya kerja sama orang. Itu maksudnya udah setelah berkali-kali kerja gitu ya, Noya? Ya kurang lebih ada tiga kali Oke. tiga perusahaan. Dan tiga-tiganya lo merasa kayaknya nggak cocok, bukan Iya, passion lo gitu. iya karena apa di saat gua kerja sama orang, gua bisa membawai atasan gua. Kalau lo bekerja sama orang, Bos gua tuh bisa gua suruh-suruh. kalau lo kerja sama orang, Ya, gitu ya? ya, Gimana tuh maksudnya? iya. Ya karena ini tadi apa bos gua tuh bisa gua dikte. Kalau lo kerja sama orang? Iya. Oke. Nah atas dasar itu menurut lo Dasar nggak itu menarik? ya akhirnya coba karena ngelihat usaha itu apa ngelihat wah kayak bukan ya kan kita sekolah di teknik ya. Iya. Mencoba saat itu di apa di perusahaan teknik juga. Jadi dulu kan sempat masuk ke Tempuran Mas, Heeh. Temas Line kalau tahu di yang di Priuk. Tahu. Ya. Ya jadi kan di situ memang electrical mekanikal ya masuknya di situ. Nah, tapi karena memang kayak bukan dunia gua di situ. Padahal itu udah teknikal. Padahal sekolah kita di sana kan. Iya. Dan menurut lo itu bukan ini lo juga? Iya. Passion lo juga? Iya, karena masuk ke situ juga dengan beberapa kandidat yang notabene-nya memang dari kampus-kampus terkenal gitu loh. Waktu-waktu seleksinya tuh. Waktu seleksinya gitu loh. Itu tuh yang kepilih cuman gua. Oke, keren banget emang lo ya. Dan itu ngomongin teknikal. Ngomongin teknikal. Akhirnya coba ganti coba ke perusahaan yang lain. Ke perusahaan lain saat itu gua sempat ke Medifarma. Oke. Farmasi ya, Medifarma. Farmasi ya, belajar di situ marketing gitu loh. Oke. Ya memang kan waktu zaman kuliah juga kan memang sudah mulai usaha-usaha juga kan, Iya, jualan. jualan saat itu voucher ya. Iya. Kalau lo ingat ya. Ya, memang lagi demamnya itu. Ah, Semua berburu voucher. nah, itu jadi pas itu belajar lah di situ marketing,
gimana meyakinkan orang apa segala macam, banyak ilmunya yang didapat dari sana. Iya. Ya lepas dari itu gua tes lagi gitu loh, tes lagi akhirnya masuk ke GKU Gerhak Rindu Utama. Nah, Itu anak Kompas Gramedia tuh. iya, iya, iya. Itu juga marketing. Iya. Nah, jadi dari situ, nah udah itu setelah gua ngelihat ini ada juga beberapa teman yang ngajakin kerjasama. Oh kayak usaha enak nih gitu, Iya. merintis lah. Jadi kalau dihitung-hitung lu bekerja sebagai profesional tuh berapa tahun cuma dari lulus kuliah no? Dari lulus Ada 3 tahun. kurang lebih lah. Segitu ya. Habis itu total sampai sekarang lu memang di dunia entrepreneur ya. Iya. Oke. Ya, jadi kan sempat usaha juga dulu kan sempat ke Bali. Ya ke Bali karena ada case. Iya, iya, nggak usah Iya, cerita yang inilah gitu ya. Akhirnya bangkit lagi, kerjasama lagi gitu loh. Kerjasama lagi. Kerjasama dengan rekan kerja lah. Jadi gua beli franchise dari Australia untuk isi ulang tinta. Oh iya, kayak refill ini Ya, gitu ya. refill tinta printer. Iya. Nah, karena apa? Ada beda konsep lah dengan ini, akhirnya kita bubar. Gitu loh. Kita bubar. Nah, terus seiring jalan, karena apa, di saat itu gua beli franchise itu, gua kan itu kerjanya cuma dari pagi sampai sore. Sedangkan waktu malam itu kan gua banyak waktu luang. Iya. Menyiasatinya yaitu coba apa sih yang bisa dikerjain lagi gitu loh. Iya, lu emang orangnya nggak boleh ada waktu senggang ya. Ya, apa yang bisa dikerjain lagi? Akhirnya apa? Ngelihat. Nah, kebetulan tetangga istri ini ada penerjemah. Tetangga istri. Iya. Udah jadi istri waktu itu. Masih pacaran. Masih pacaran, berarti tetangga pacar dong. Ya. Iya, iya. Ngelihat Iya. ini orang yang tidak sekolah tapi bisa gitu loh. Dia memang bisa menerjemahkan. Dia bukan ini, tapi dia punya perusahaan. Oh, dia tidak bisa menerjemahkan, tapi dia punya perusahaan penerjemah. Iya. Oke. Sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, Enggak. tapi berjalan usahanya. Berjalan. Oke. Dan saat itu juga gue ngeliat maju. Kok bisa ya gitu kali. Kok bisa gitu loh. Gue lihat sistem kerjanya seperti apa segala macam. Wah, ini kalau buat sambilan gue mah bisa. Hmm. Ya, akhirnya berjalan lah nih. Nah, Lo nimbrung sama dia nih. enggak, gue awalnya tuh nyari-nyari sumber juga, udah itu kerjasama gitu loh, coba. Lo cari klien karena lo punya kemampuan menjual tadi itu ya. Ya, di saat itu gue tahun 2008-2009 itu kan gue coba ini apa, mengiklankan lah. Saat itu kan iklan kan masih pada gratis. Iya, 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 iya. Nah, seiring jalan kan iklan gratis. Tiap hari gue ngiklan. Pokoknya di halaman Google, gue berprinsip harus di halaman 1. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Si PT-nya tetangga istri lo itu. Enggak, gue pakai anu sendiri. Saat itu kan juga memang sudah, kita itu kan, gue sama istri di saat belum menikah juga kita memang sudah membuat perusahaan kan. Oh, udah ada perusahaannya. Iya, berdua gitu loh. Jadi pas udah ada perusahaan, kita juga belum tahu saat itu mau digerak di bidang apa. Oh, tapi yang penting sudah ada benderanya dulu lah. Sudah ada benderanya. Nah, datanglah si penerjemah ini Nah. yang menjadi inspirasi lo kira-kira Ya, kan gitu. kan saat itu kan gue masih ada kerjaan di tinta isi ulang itu loh. Iya. Gue beli franchise, jadi pagi, nah malamnya gue nyicil ngerjain data gitu loh, melihat apa iklan tentang supaya nambah penghasilan kan. Iya, 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 iya. Masuklah tuh awal-awal pertama itu berapa lembar gitu loh. Kita masih kerjasama sama biro-biro lain, biro penerjemah yang lain gitu loh. Lo menjadi subkon lah gitu ya. Ya, perpanjangan lain, karena apa? Nggak ada ilmu di sana kan, Iya, iya. pengalaman nggak ada. Ya kita makanya pakai teman-teman yang dari biro lain. Nah kita lempar ke dia gitu loh. Lo ngambil selisih tipis-tipisnya lah kira-kira gitu ya. Iya. Tapi mulai sudah nih nama lo dikenal kan kira-kira gitu. Ya sampai gini, gua itu berdiri sendiri karena dimaki Jul. Nggak sampai akhirnya tadi lo pakai biro-biro, kemudian akhirnya lo berdiri sendiri nih. Iya.
Nah itu karena dimaki-maki, Iya. karena pengalaman pernah dimaki-maki. Kenapa Iya. dimaki-maki? Setahun itu gue dimaki orang Selama lu pakai jasa biro tadi, selama di dunia penerjemahan ya. ya enggak maksudnya kan lu kan lo yang dapetnya atau lu dapat dari orang sih sebenarnya? Gue yang dapat project. Lo yang dapat project untuk Ya, nerjemahin lu tapi pakai biro tadi kan? customer gue pada kecewa gitu loh. Iya, karena si jasa biro penerjemah tadi, Iya. kira-kira gitu. Nah, Oke. jadi- dimaki-maki lah lo tuh. Iya, ada yang bahasanya halus, ya mungkin orang Indonesia pada tahu dengan Profesor Amin Subandrio. Itu salah satu buat gue salah satu motivasi gue menjadi lebih baik sampai saat hari ini. Oh, dan itu klien lo. Ya, Oke. itu dia dulu di BPPT, Heeh. salah satu petinggi lah di sana. Iya, iya. Sekarang itu dia yang jadi vaksin itu loh, Iya. ketua vaksin Iya. Nusantara itu dia. Lo pernah diomelin. Nggak diomelin, Jadi cuman dikasih surat. Gue membaca suratnya tidak kasar, tapi gue baca kayak ditampar bolak-balik muka gue. halus banget ya. Halus, Halus tapi tajam. iya, Dan itu yang jadi motivasi lo tuh. iya. Akhirnya dari surat yang halus tadi, teguran yang halus tadi, dan itu bisa memberi lo motivasi, kemudian apa improvement lo atas surat tadi? Ya kita kan namanya di jasa kan otomatis kan servis harus kita utamain. Iya, iya. Iya. Jadi saat itu kan karena kita belum fokus Jul, Hmm. masih pagi tinta, Malam nerjemahin. malam ngelihat, gue pikir kan dulu, wah bisa lah, cuma nyambil lempar terima lempar, ternyata nggak begitu. Tetangga sebelah aja bisa kan gitu. Iya, ternyata nggak begitu. Memang hasil dari penerjemah wajib kita baca. Kesalahan di awal, gue tidak membaca, Oh, lo percaya saja semua sama biro itu. mempercaya semua. Jadi kayak gue kasih sama biro yang lain, teman-teman biro, berapa hari kerja, dikasih 2-3 hari, ternyata seminggu gak kelar. Oh. Gimana gue nggak dimarahin orang? Waktunya meleset ya. Ya, waktunya meleset. Terus dari segi hasil, kita kan masih baru-baru, masih bodoh lah, masih gelap dunia terjemahan ini. Hmm. Gua itu data ratusan lembar, nih gua kasih aja begitu aja sama biro. Ternyata apa? Ini dokumen dipecah-pecah sama dia. Di sub lagi. Di sub lagi sama penerjemah yang lain. Jadi gaya bahasa orang itu kan beda-beda. Iya, sehingga misalnya kalau ada 10 lembar, halaman 1, 2, 3 dikerjain sama gua. Iya. 3, 4, 5 dikerjain sama siapa lagi. Dan Iya. gaya bahasa gua berbeda nih. Iya. Sehingga peralihan halaman 3 ke 4 ini menjadi aneh lah gitu kira-kira. Iya, gitu ya. tapi nggak nyambung kan? Iya, iya, iya. Ya di situ banyak gue dimakinya tuh. Kok nggak begini, kok begini gitu loh. Nah belajar dari ke situ ya udah akhirnya juga karena gua juga apa yang di franchise itu gua mengundurkan diri, fokus lah gua. Oh, di tinta lepas, akhirnya Gua lepas, gua fokus di bahasa. di bahasa mulai 2009. Oke, men. Kalau bicaranya bahasa, itu kan nggak cuma 1-2 bahasa ya. Saat ini sudah berapa bahasa? Ada 18 bahasa. 18 bahasa. Iya. Dari awal lo mulai itu berapa bahasa? Awalnya itu cuman dari awal itu Inggris saja. Dari satu bahasa. Inggris, Mandarin, Arab. Dari 3 bahasa sekarang sudah 18 bahasa. Iya. Itu dari tahun berapa lo mulai nih sampai bisa berkembang menjadi 18 bahasa? Dari tahun 2009 itu kan dari 3 bahasa itu. Jadi terus Ini yang sudah lo fokus usaha lo tinggal satu ini saja kan nih? iya di 3 penerjemahan. bahasa itu 2009 ya? Iya, awalnya 2009 itu. Nah, cuman karena permintaan pasar kan banyak. Iya, iya, iya. Sampai sekarang jadi 18 bahasa nih. Iya, permintaan pasar ini kan banyak. Dari seluruh dunia selama Indonesia ini kerjasama dengan 13 tahun nih men, 18 bahasa berarti lo ya? iya. Gila ya. Jadi kan permintaan itu juga banyak. Nah, jadi kan awal-awal 2009 itu gue mulai seleksi Jul. Seleksi jadi gue buka salah satu iklan buka penerjemah. Lowongan penerjemah. Nah, sebelum lo buka lowongan penerjemah nih men. Karena dari awal-awal itu kan gue dimaki orang, gue udah nggak percaya lagi sama biro-biro yang lain. Ya lo pengen punya sendiri lah kira-kira gitu nih. Iya, karena apa? Gue nggak bisa treatment mereka gitu loh. Iya, iya. Akhirnya apa? Gue coba mengumpulkan beberapa penerjemah. Nah,
Jadi mereka ini penerjemah ini datang ke gua, melamar pekerjaan ke gua, Hmm. ya udah gitu. Mulai dari situ dah, punya penerjemah sendiri baru mulai stabil tuh. Berarti 18 bahasa dengan 18 penerjemah gitu. Apa gimana? Iya, ada dari misalkan Inggris itu banyak penerjemahnya. Misalnya lu punya 5 gitu misalnya. Ya. Nanti bahasa Cina punya 3 2 atau misalnya. 3, ya. Berarti kan Selalu dari 18 bahasa ini puluhan orang berarti banyak sekali. puluhan bahkan ratusan. Oh, nah ini kan lo ketika gue misalnya nih punya kemampuan bahasa Mandarin, lo kan buka lowongan ceritanya nih, saat itu ceritanya. Gua kan, wah ini lowongan nih, oke nih, gue daftar nih di perusahaan gua nih, no. Kan lo ngetes gua, interview gua, emang lo ngerti bahasa Mandarin? Gue cuman berdasarkan ini aja kan ada wawancara, di saat wawancara itu gue tanya, rata-rata mereka itu memang sudah terjun ke dunia penerjemahan sebelumnya, baik itu menerjemahkan dokumen ataupun interpreting. Oh iya, iya. Jadi mereka lampirkan. Berdasarkan dari itu, itulah ngumpul penerjemah yang terbaik gitu loh. Nah di situ tuh. Ya, dari mulut ke mulut, wah dapat referensi si A, si B, si C. Ya circle lo akhirnya terbentuk di situ sih. Ya, Di dunianya mereka itulah ya. ya jadi Tapi lo sendiri dari 18 bahasa itu ada nggak lo ngerti semuanya gitu atau? ya kalau ngerti sih nggak semuanya ngerti lah. Nggak kan karena dulu tadi di awal lo bilang kesalahan gue Jul adalah ketika gue dapat order dari klien, gue kasih ke biro, gue percaya saja nih. Harusnya Iya. kan gue mengkoreksi nih kan kira-kira gitu. Iya, karena apa? Nggak mungkin lah, ibaratnya dia ngasih barang jelek ke gua kan. Iya iya. Karena udah lo rekrut sekarang udah lo Awal-awalnya rekrut sih. iya kan aja kerja sama, apalagi gua ngelihat ya gua terkecohnya di situ. Ya apalagi kalau sekarang orang lo ya begitu gue dapat komplain dari customer gue, lu jangan harap gue pakai lagi, pasti begitu ya. Pasti. Mereka akan menjaga itu lah. Itu menurut seleksi saya. alam. Itu seleksi alam. Iya. Berapa banyak penerjemah dan interpreter, bahkan satu event, gue punya klien perusahaan gue, ini apa? Kita misalkan interpreting nih, datang bosnya dari Amerika, Iya. meeting, interpreternya dia bilang nggak bagus, terlalu show off, dia minta ganti, hari itu juga ganti, Dan lu harus siapin itu. gue harus siapin. Berarti di tempat lo itu turnover translator itu juga cukup lumayan ya. Ya makanya itu kan kita pilah-pilah. Makanya si A ini misalkan dia di bidangnya apa? Hukum. Yang si B ini bidangnya apa? Ekonomi. Oh ada lagi begitunya nih. Ada dong. Ih, Yang ini bidangnya farmasi. jadi nggak cukup orang ngerti misalnya bahasa Mandarin toh nggak bisa ketika kita bicara Mandarinnya persoalannya hukum harus orang yang ngerti bahasa Mandarin dengan bahasa hukum kira-kira gitu ya. Iya. Kalau ada ininya misalnya kontraktor dari Mandarin bicaranya adalah orang yang ngerti bahasa Mandarin di segmen kontraktor kira-kira begitu tuh jadinya tuh ya. Iya. Jadi kan kayak Mandarin pun juga kan ada dua. Dia tujuannya kemana? RRT Tiongkok atau ke Taiwan. Beda gaya bahasanya. Gokil loh ya. Maksud gua tuh nggak habis pikir gua ternyata sejelimet itu ya. Detail. Makanya dengan pengalaman sekian tahun yang tadinya nggak bisa gitu, jadi dipaksa jadi bisa. Walaupun lo nggak ngerti bahasa itu ya. Iya, karena gini misalkan bahasa Rusia, siapa sih yang ngerti bahasa Rusia? Iya iya. Itu balik-balik kan itu. Nah, bahasa Rusia tulisannya kita nggak ngerti gitu. Iya. Bahasa Thailand, Iya. bahasa Vietnam, Iya. ya kan? Dikasih, tapi kita balik lagi bahasa. Tapi ada lo tuh jasa bahasa yang tadi kita sebut itu ada. Ada. Dan nanti boleh ya dikasih ke Steve bahasa apa aja yang Seno punya itu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh jasa translator tuh jadi tahu misalnya ada orang dari negara mana mau ngobrol bahasa apa bisa hubungin Seno nanti nuansa translator. Ayo lanjut lagi no. Iya, jadi kayak bahasa ini kan juga ya sebenarnya kan dari permintaan pasar, bahasa negara mana gitu. Kita sih cuma supply aja gitu. Iya. Baik itu yang tertulis maupun yang lisan. Iya iya.
Nah kalau yang tertulis itu kan dia bahasanya baku, bahasa-bahasa hukum. Ini beda lagi. Ya, Jadi penerjemah bahasa-bahasa hukum. verbal Iya, sama penerjemah lisan. teks. Iya, Oh, jadi itu dipisah gitu loh. Jadi ada yang untuk dokumen, ada yang untuk interpreting. Interpreting itu ya bicara langsung. hmm. Nah, jadi kadang ada acara seminar-seminar gitu loh. Sumbernya dari luar negeri misalkan. Ya tamunya dari luar lah. Nah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Iya. Nah, itu langsung didampingi sama interpreting. Interpreternya lah yang mengalih bahasakan langsung. Oh kayak misalnya ini kali ya men. Kalau gua kan sering nonton TV tuh kunjungan kenegaraan orang diskusi Iya. pakai itu tuh. Iya, ya itu. Jadi misalnya gua ngomong bahasa Indonesia tuh mereka sudah punya apa tadi lo bilang Ya udah ada. interpreter apa? Iya, ada receiver yang mereka pakai alat itu receiver namanya. Dan orang-orang itulah Iya, sebenarnya di belakang iya. layar yang nggak ketahuan. Iya. Ya. Dan Jadi itu mereka- jasa-jasa seperti perusahaan lo ini tuh. Iya, jadi mereka itu biasa kita taruh box. Jadi ada box di belakang untuk interpreter. Jadi dia apa? Mereka bekerja di situ. Di dalam box itu, mendengarkan langsung menerjemahkan secara langsung live. Oh iya, Itu interpreting. makanya si pelaku lo sama gue nih berhadapan-hadapan berbeda bahasa bisa terus ngobrol dengan bahasa masing-masing, Iya. tapi kita saling tahu gitu ya. Iya, jadi apa pesan itu tersampaikan. Iya. Tugas kita ini kan cuman sebagai penerjemah ini kan menjembatani bahasa supaya saling paham semuanya, saling Luar mengerti. biasa lo bro. Kalau salah baca aja bisa fatal, apalagi salah memahami. Ini dia nih yang begini itu. nih. Iya, keren banget ya. Nah terus ini bro, kalau klien lo nih paling banyak ya hingga saat ini itu dari perusahaan misalnya dari government atau dari swasta yang paling banyak membutuhkan jasa lo gitu. Swasta. Swasta, Rata-rata itu kantor advokat, kantor advokat. ya, yang bergerak di IO juga ada. Itu mereka butuhnya buat apa ya men? Ya kan, Contoh nih. Jadi Contoh. kan kalau ada yang nonton, jadi ada advokat nih, oh butuh translator nih, pas nih nonton ini kan gitu. Bener nggak Ya. sih? Terus kalau ada IO butuh translator, nah ini pas nih gitu loh. gini, gue jelasin sedikit mengenai penerjemahan dokumen. Iya. Rata-rata Indonesia ini kan konsumtif ya, Heeh. konsumtif, jadi masih dilirik sebagai pasar yang seksi lah Iya. oleh dunia, Iya. ya. Jadi banyak brand-brand terkenal yang mau jualan di Indonesia. Iya. Oh brand-brand luar negeri lah nih mau Ya, masuk sini. lu sebutin brand-brand apapun gitu loh, pasti nanti ya insya Allah lah pasti masuk dokumennya itu ke gua. Ke lu, Ya, dokumen perusahaannya. dokumen perusahaannya. Mm-mm. Bukan dokumen produknya, perusahaannya. Perusahaan dan produknya. Untuk lu terjemahin. Ya. Itu yang seperti ini bukan? Jadi mereka itu hukum di Indonesia itu kan mengatur gini Jul. Kalau lu mau jualan di sini, buka toko di sini, buka usaha di sini, berbisnis di Indonesia, lu harus patuh dan tunduk sama hukum Indonesia. Iya. Salah satu caranya apa? Lu semua dokumen-dokumen perusahaan lu harus bahasa didaftarkan, Indonesia. Oh, harus didaftarkan. didaftarkan di Indonesia. Hmm. Dan itu juga mempengaruhi untuk hak paten juga. Jadi hak paten itu misalkan ya kayak brand-brand terkenal lah. Mm-mm. Itu mereka datang ke Indonesia supaya tidak dibajak. Jadi mereka itu udah mendaftarkan hak patennya juga. Dia nggak hubungannya sama translator tadi di mana men? Ya itu tadi dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen perusahaannya, mulai akte perusahaannya, Harus berbahasa Indonesia. sama hak patennya gitu loh. Itu didaftarkan kan ke Haki. Nah itu diterjemahkan dulu, baru disahkan di Jakumham sama Haki. Berarti sebenarnya memang ini mungkin gua aja nih yang kurang tahu ya. Mungkin semua di luar sana banyak yang tahu. Jadi jenis bisnis yang gua nggak tahu ini ternyata memang satu hal yang ada keharusan secara regulasi negara ya untuk orang dari luar, brand dari luar masuk ke Indonesia ini sudah pasti pakai jasa-jasa seperti perusahaan lo ini ya. Mereka kan rata-rata kan masuknya ke advokat, kantor-kantor Oh iya, pasti untuk urusan legalnya ya. Iya. Dan legal ini salah satu syaratnya lo harus ada
harus Iya, diterjemahkan tadi itu sedangkan ya. untuk yang kantor-kantor advokat ini kan biasa mereka kan udah nggak punya waktu lagi untuk menerjemahkan Iya. dokumen itu, Makanya- dan mereka juga nggak punya kewenangan untuk menerjemahkan itu. Iya. Sedangkan yang dipakai ini kan penerjemah yang sudah ada sertifikasinya. Sertifikasi. Ya, Berarti syaratnya untuk menjadi penerjemah ini sertifikasi nih. ya sertifikasi. Jadi mereka itu kan juga sertifikasi itu biasanya yang dikeluarin sama lembaganya UI, lembaga bahasa UI. Lembaga bahasa UI. Kalau bukan UI, Nggak ada di Indonesia cuman itu. di Indonesia cuma ada UI. Iya di UI. Oh, di kampus Yang UI. ya untuk ujiannya di sana semua. Jadi dari seluruh Indonesia juga datang ke sana semua Itu memang untuk ikut ditunjuk tes. negara atau gimana? Iya memang ditunjuk. Oh. Jadi setelah mereka itu nanti tes ujian di UI, di labnya bahasanya UI, nah barulah mereka mendapatkan, kalau mereka lulus mereka dapat sertifikat dan itu diberikan SK. SK itu mengeluarkan gubernur Jakarta. Dan itulah syaratnya untuk kita bisa menjadi translator Penerjemah, penerjemah ya. tadi. Cuma- Walaupun gue bisa bahasa Mandarin nih, tapi gue misalnya belum punya sertifikat itu. Ya untuk secara hukum lu nggak bisa. Oh, secara hukum. Iya, secara hukum apa segala macam nanti untuk mendaftarkan kebutuhan lu itu nggak kuat gitu loh. Ya gue cuma jadi orang yang ngerti bahasa itu doang lah gitu ya. Tapi Iya. secara profesi lo nggak bisa lah nih Jul gitu kira-kira gitu ya. Iya, jadi apa tanda tangan lu nggak berlaku. Iya, iya, iya. Nah, jadi setelah mereka itu sertifikasi, mereka juga mendaftarkan sertifikasi mereka itu ke Datkumham. Oke. Mereka itu tercatat di sana. Jadi kan dokumen-dokumen yang mau keluar negeri itu kan dilihat, oh penerjemahnya siapa. Oh misalnya Ajul nih jadi penerjemahnya, SK-nya nomor sekian gitu loh. Nomor registrasinya berapa. Oh, iya. Tercatat semua. Baru bisa dilegalisasi di Datkumham dan Datlu. Setelah dari situ nanti lo harus masuk di kedutaan, dilegalisasi lagi. Oh, jadi sah lah gua tuh ya. Iya, baru bisa lo kasih ke luar negeri nih dokumen lo. Misalkan lo mau visa perjalanan apa segala macam atau mau kerja ke luar negeri ya pasti begitu. Oke. Artinya kan gini men, di luar sana lah, apalagi generasi kekinian itu, gue lihat makin kesini orang yang jago soal komunikasi bahasa antar negara itu kan semakin banyak ya men, dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya. Artinya kan stok orang yang bisa mentranslate ini banyak. Nah dengan bagaimana dengan entrepreneur yang seperti lo ini yang bergerak di bidang translate, pernah nggak sih kekurangan tenaga translator atau potensinya untuk orang yang ingin berprofesi sebagai translator dan bekerja di tempat-tempat translate seperti lo ini, pangsa pasarnya bagus nggak sih men? Iya, kalau untuk pasarnya sangat bagus. Nggak, maksudnya kalau gue pengen menekuni di bidang bahasa nih, harapannya bisa bekerja di perusahaan lo nih, anak-anak muda Iya, itu bagus nggak ke depannya menurut lo? sangat bagus. Sangat Bahkan penerjemah gua yang tadinya penerjemah, gua dorong ada 3 atau 4 orang yang saat ini mereka pun sudah punya biro sendiri. Mereka buka biro sendiri. Yang tadinya penerjemah sama gua, mereka bekerja sama gua. Sekarang ini yang tadinya apa? Mereka itu sekarang udah buka biro Jo. Kayak lo gini lah. Iya. Dan nggak masalah buat lo. Enggak masalah. Nggak lo anggap Itu sebagai kompetitor lo. enggak. Itu salah satu apa kebahagiaan gua. Lo malah bahagia men ya? Iya, karena apa? Gua berhasil mendidik mereka. Gua dorong. Lo dorong malah. Gua dorong. Oh gitu, malah lo dorong ya? Iya, gua dorong. Ayo. Untuk lo bikin buka sendiri biro. gitu? Iya. Kalau mau gua lihat mereka sudah mampu buat biro, gua bilang. Karena gini men, gue ngeliatnya ya, kalau dulu awam gue bicara, orang ngerti bahasa Inggris, contoh bahasa Inggris lah gue sebut ya, karena banyak turis, paling jadi tour guide, Ya. kira-kira gitu. Ya. Terus ya ngapain juga harus gua bisa nguasain bahasa susah-susah gitu loh. Nah ternyata kan ada profesi-profesi begini ternyata yang memang bisa menjadi profesional di bidang itu ya. Jadi dari kedepannya menurut lo ini masih bisa menjadi profesi yang seksi juga ya, nggak kalah dengan profesi-profesi pada umumnya misalnya seorang engineering atau lain-lain gitu loh, gitu nggak sih? Ya. Pertanyaan gua, ada manajer bank Nah,
penerjemah gue tuh saat itu dia manajer bank, berhenti dari manajer bank, dia buka biro. Gimana tanggapan lo? Berarti lebih menjanjikan kan? Berarti lebih menjanjikan, makanya dia mau berhenti dari manajer bank kan? Iya, Oke, berarti memang profesi penerjemah ini oke lah ya. iya. Tuh, artinya untuk anak-anak khususnya generasi milenial saat ini, nah ini salah satu salah satu alternatif pilihan kalau kalian masih pada bingung mau jadi apa di kemudian hari, bisa jadi translator itu menjadi salah satu pilihan yang cukup seksi, yang cukup menjanjikan di masa-masa mendatang juga ya, Nok ya. Iya. Bahkan masih kekurangan, Jul. Masih kekurangan. Masih kekurangan. Masih kekurangan. Masalahnya banyak yang bahkan yang tidak terlayani. Iya, iya. Karena lu bicaranya bukan masyarakat Indonesia sih, tapi masyarakat dunia Global ya. ya. Iya, yang sekarang kurang lebih penduduknya berapa, di atas 4 miliar kalau nggak salah ya. Ya, gua nggak tahu. karena segmen pasar gua ini cuman khusus di Indonesia, sedangkan teman-teman yang lain, biru-biru yang lain, bahkan mereka itu ya ngambilnya juga internasional. Jadi dokumen-dokumen dari negara mana mereka ambil. Jadi mereka itu udah multi bahasa. Jadinya udah bisa misalkan Inggris Arab, misalkan apa Mandarin Arab gitu loh. Jadi mereka itu udah ngambil yang kelasnya udah ke sana. Jadi projectnya juga memang dari luar negeri semua. Iya, Rate-nya dolar. bukan main ya. Iya. Kalau kita kan masih rupiah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi rupiahnya banyak ya. Hah? Alhamdulillah. Cukup. Cukup. Mm-mm. Mau beli rumah cukup duitnya gitu ya. Mau beli mobil cukup duitnya kan, Iya, gitu. Makanya iya. paling enak cukup ya. Iya. Cukup benar. Itu dibagi 3 lagi. Yang gue tahu ya. Iya. Ada ASL, American Sign Language, ada Singapura, Singapore Sign Language, sama juru bahasa isyarat Bisindo. Bisindo.